Hai netizen, kembali lagi bersama aku Cema. Dan aku Siska. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Nah, yang lagi viral-viral itu kurang lengkap ya Cema kalau nggak ada komentar dari netizen. Ya, karena kita ada di CNN, Celebrity and Netizen. Apose? Aduh, udah apose aja nih. Sebelum apose nih, Cema mau nanya dulu kabar dari Siska hari ini. Yes. Gimana Siska kabarnya? Kabarku luar biasa baik Cema. Apalagi habis liburan panjang otak jadi fresh. Gimana kalau Cema sendiri? Kalau Cema pastinya baik banget nih, apalagi Cema akan memberikan informasi terupdate nih seputar selebriti ke netizen di rumah. Mantap. Dan pastinya aku berani jamin netizen di rumah juga pasti otaknya udah pada fresh dan siap menerima asupan berita dari Cema ya kan? Bener banget. Nah kira-kira hari ini ada berita dari siapa aja sih Siska? Nah daripada berlama-lama lagi, pasti udah pada penasaran, kita langsung lihat aja berita berikut ini. Nih, keluarga Anang dan Krisdayanti berlebaran bersama di Singapura. Aduh, emang nih kalau misalnya ngomongin keluarga ini kayaknya nggak ada habisnya. Apalagi ini tuh satu keluarga diboyong ke Singapura buat lebaran di sana. Iya loh, ongkosnya berapa loh? Kayaknya mahal banget sih. Daripada penasaran, ini langsung kita lihat aja ya langsung ya. Ini dia. Cus! Aduh, seru banget nih kayaknya ngumpul semua. Tapi bentar, kayaknya ada sesuatu yang kurang nih dari keluarga ini. Notice nggak sih apa? Aku tahu Cema. Kira-kira netizen pada notice gak sih? Ada yang kurang loh. Ini kan ada satu keluarga besar ya. Ada 3 keluarga menjadi satu. Benar. Setelah Mbak Aurel menikah kan pasti bertambah lagi satu keluarga besar. Tapi kok nggak ada ya di fotonya? Padahal setauku lokasinya mereka semua tinggal di Singapura ya nggak sih? Bener banget. Nah itu dia nih yang tadi Cema bilang. Kayaknya ada sesuatu yang kurang. Karena kan dari awal pernikahan Aurel dan Atta sampai sekarang kayaknya belum ada pertemuan dari 2 keluarga ini. Oh, ternyata dari awal. Dari awal. Aku pikir cuman momen ini doang loh Cema. Enggak, nah kebetulan kayaknya dari keluarga Krisdayanti dan Anang juga datang ke Singapura pengen bertemu dengan sang besan. Tapi kayaknya besannya juga agak gimana ya? Sibuk mungkin. Mungkin sibuk ya. Lagi mungkin lagi ada bikin konten atau kerjasama dengan brand, kita nggak tahu kan? Nggak tahu, mungkin lagi sibuk bikin kue lebaran kali ya, jadi nggak sempat gitu datang ke besannya. Iya, bener-bener. Nah, yang uniknya lagi, yang bikin aku salut dan ini unik banget ya. Sampai mantan suaminya Mbak Yuni Sara juga datang loh Cema. Dan kayaknya mereka berkumpul tuh kayak nggak ada beban dan bener-bener kayak harmonis aja gitu. Jadi adem banget liatnya ya nggak sih? Bener sih, nah itu tuh yang salut banget nih dari Cema. Kayaknya apa ya, walaupun mereka udah berpisah, udah beda keluarga, udah beda rumah juga, tapi mereka masih mau berkumpul di momen-momen penting seperti ini, di momen-momen lebaran. Jadi kayak masih terasa banget nih kehangatan dari keluarga ini. Nah meskipun kita yang notice nih ada yang kurang, tapi mereka kelihatannya tuh kayak tetap hangat gitu ya. Benar, masih berkumpul, masih senang-senang kayaknya. Dan tidak mengurangi kesenangan dan kehikmatan menikmati liburan lebaran tersebut. Nah kira-kira gimana sih komentar netizen di rumah melihat berkumpulnya semua keluarga ini? Kita lihat nih. Komentar yang pertama datang dari siapa sih? Komentar pertama ada dari Inya 940. Masya Allah, salut banget sama keluarga ini. Bisa kompak gitu. Walaupun udah jadi mantan, sehat selalu ya buat semuanya. Positif banget ya Cema. Positif banget. Nah gimana nih? Menurut Siska nih, kedekatan keluarga mereka semuanya bisa kumpul di satu negara. Dan kumpulnya itu semua, nggak tanggung-tanggung. Diboyong semua gitu loh. Gimana nih komentarnya? Ada 2 komentar sih dari 2 sisi ya. Kalau dari sisi positif sih aku ngeliatnya kayak ini tuh kayaknya hangat, harmonis dan kayaknya sayang banget ya untuk mikirin hal-hal negatif gitu di hari raya yang benar-benar emang hari kemenangan gitu. Tapi dari sisi lain aku juga bertanya-tanya sih, kenapa harus di Singapura gitu? Apa mereka memang mau nyamperin keluarga besar yang satunya gitu? Kalau Cema sendiri gimana? Kalau Cema kayaknya no comment. Kita lihat aja nih komentar berikutnya nih. Datang dari siapa? Dari Diana Wahyuni, makeup artist. Alhamdulillah, inilah faktor dipanjangkan umur, menjaga tali silaturahmi, belajar ikhlas untuk saling memaafkan. Ini kayaknya netizen di rumah kali ini bijak banget ya komentar-komentarnya ya. Nggak ada yang julid sama sekali. Apalagi lihat kehangatan keluarga ini emang sih nggak patut untuk dijuliti sih kayaknya. Adem gitu ya. Adem banget. Makanya nih, jadi netizen tuh kalau kayak gini-gini tuh kayak adem banget bacanya, ya kan? Udah bacain dong komentar berikutnya datang dari siapa coba?
Ada lagi nih dari Angel_32.s. Salfok para pria-pria pecinta produk Jatim, bapak-bapaknya. Walah, jadi ini semuanya produk Jatim. Saya mau baru tahu nih kalau misalnya ternyata satu keluarga produk Jatim semua. Iya, aku juga baru tahu loh. Emang nih netizen luar biasa ya, bisa menotis dan mendeteksi apa yang tidak kita notice. Benar, padahal kan itu sesuatu hal yang kayaknya nggak bisa semua orang tahu loh. Kayak asal daerahnya dari mana, tiba-tiba netizen tahu aja. Emang hebat netizen di rumah. Biasa. Ya udah, kita tinggalkan nih berita tadi, kita lihat nih berita berikutnya datang dari siapa, boleh dibacain dong? Boleh. Next, ada berita dari Medina Zain, dinilai kelewatan hina latar belakang pendidikan dan rumah selingkuhan Lukman Azhari. Aduh, emang sih kalau misalkan ngomongin Medina Zain nggak ada habisnya. Apalagi apa ya, menyangkut rumah tangga yang kemarin, yang suaminya berselingkuh sama, ya bisa dibilang berselingkuh ya, tapi kita nggak tahu nih kebenaran seperti apa. Terus Medina mengumbar apa di sosial medianya tentang latar belakang dari si wanita tersebut. Dan kata netizen sih kelewatan, tapi nggak tahu ya kayak gimana tuh beritanya. Kalau menurut aku sih sebenarnya kesian ya kalau dari pihak Kak Medina ya, tapi mungkin sialnya, mungkin dia sebelum-sebelumnya udah ada banyak kasus, jadi mungkin persepsi netizen ke dia udah kurang baik. Biasanya kan kalau di Indonesia ini, kalau kita udah kurang suka, apapun yang dilakukan pasti kelihatannya salah, ya nggak sih? Ya nggak, Cema? Ya udah, daripada penasaran nih gimana kelanjutan beritanya, langsung saja kita lihat, ini dia. Cus! Ya ampun Cema, tapi meskipun kesel ya, tapi mungkin netizen menilai ini tuh udah mulai ke arah yang agak kelewatan ya. Karena kayak udah ngupload data-data pribadi, kayak misalnya lulus pendidikannya itu SD, dan juga tempat tinggalnya juga diekspos, dan gak cuma diekspos loh, dan dikomentarin juga gitu. Benar. Ya kan? Apalagi untuk perselingkuhan ini juga belum terkonfirmasi kebenarannya seperti apa nih. Dan netizen di rumah juga pasti bisa menilai. Makanya netizen lebih memihak ke pihak sana daripada ke Medina. Ya kan, Medina juga kali ini agak kelewatan juga ya, mengupload identitas secara langsung blak-blakan tanpa ada sensor, bahkan latar pendidikannya juga terekspos. Aduh, itu gimana ya, kalau misalnya Cema yang jadi si korban atau si apa ya yang dibilang selingkuhannya, kayaknya insecure agak ya? gimana ya, kayak sedih gitu loh. Sakit hati juga. Sakit hati juga, walaupun bisa dibilang tersangka, gimana ya, bingung juga lah. Kena mental ya. Kena mental. Nah gimana nih kalau misalnya menurut Siska sendiri nih melihat apa ya tindakan dari Medina? Kalau aku sih ya ada dua sisi lagi ya. Oh tetap ya, dengan dua sisi ya? Ya mungkin kalau dari sisi yang diselingkuhin itu pasti kesel banget. Dan mungkin dia cara untuk menenangkan dirinya ya seperti itu gitu. Dan membalaskan amarahnya gitu ya kan ke suaminya itu kayak gitu. Betul. Tapi kalau dari sisi yang lainnya, ya ini kan belum tentu betul ya. Tentu aku betul. jadi emosi ya. Sabar. Ini kan belum tentu betul ya. Jadi kalau misalnya udah sejauh itu, takutnya ternyata nggak selingkuh, kan jadinya salah di Kak Medinanya gitu, ya nggak sih? Ya udah nih, daripada kita menduga-duga, ya kan, bener apa enggaknya, ya udah kita lihat nih komentar netizen seperti apa. Yes. Komentar pertama datang dari Random Things. Biar aja itu cara dia menjaga kewarasannya. Kita kan nggak ngerasa kayak di posisi dia. Bener juga sih. Ya? Bener juga sih nih komentar netizen yang satu ini. Mungkin itu salah satu cara Medina untuk menstabilkan pikirannya dia dan emosinya dia. Jangan sampai gara-gara masalah ini dia langsung drop dan menjadi sesuatu. Bahaya juga. Oke, langsung next nih Cema. Ada lagi nih komentar dari Isna Nur Medina P. Latar belakang pendidikan ataupun domisili seseorang gak ada hubungannya dengan tindakan atau sifat orang tersebut sih. Balik lagi, gimana akal dan hati yang dikendalikan mengendalikannya. Ada benernya gak sih? Ada benernya juga sih. Nih kalau misalnya lihat nih ya, kayaknya dari namanya itu salah satu penggemar atau salah satu saudaranya dari Medina sama soalnya. Ya udah, kita lihat nih komentar berikutnya datang dari siapa? Dari Sasa 179. Drama mulu nih orang WKWK. Ini kayak netizen di rumah juga udah notice ya, kalau misalnya si Medina Zain itu penuh dengan drama. Dari awal sampai sekarang kayaknya nggak habis-habis nih beritanya. Yang aku bilang, jadinya kan apapun yang dilakukan
terlihat jelek dan salah mungkin gitu ya. Mm-mm. Oke deh, daripada berlama-lama lagi, kalian pasti udah nggak sabar kan? Ada berita selanjutnya dari mana, Cema? Dari siapa nih? Kita lihat nih beritanya di belakang. Wulan Guritno nonton konser bareng pacar Brondong, kena sentil warganet katanya. Tapi emang sih kalau misalnya ngomongin nih, kedekatan dari Wulan Guritno kayaknya lagi panas banget nih. Lagi hangat-hangatnya buat dibicarakan, apalagi pacarnya itu jauh banget usianya, 15 tahun kalau nggak salah. Iya sih. By the way, aku juga pernah kok pacaran sama yang lebih muda, tapi kayak beda setahun. Oh, beda setahun, kayak sampai 15 tahun ya. Iya. Nah, yaudah nih, kita lihat nih komentar netizen. Atau beritanya seperti apa sih kira-kira melihat kedekatan dari Wulan Guritno ini. Ini dia beritanya. Aduh, emang sih kalau misalnya orang udah mabuk kepalang tentang cinta ya kan, kayaknya dia udah nggak nginget umurnya lagi. Walaupun beda banget nih, jauh banget umurnya ya. Wulan Guritno dan pacarnya kayaknya menutup semuanya. Apalagi ada euforia joget-joget ya kan. Jadi kayak semuanya udah lupa gitu loh. Benar. Lupa tentang batasan umur. Tapi Siska lihat nggak sih videonya yang beredar gitu, yang Wulan Guritno joget-joget sama pacarnya ini? Ya mungkin dia cuma meluapkan gimana rasa senangnya menonton konser bersama pacar ya, Cema. Oh gitu ya. Yaudah nih, daripada kita menekan-nekan doang, mendingan kita lihat nih komentar netizen seperti apa sih. Lihat apa keseruan dari dua pasangan ini ya kan. Yuk. Pertama nih datang dari Dini Murni Asi. Salahnya janda dapat berondong. Biarin sih selama Mbak Wulan bahagia, itu bukan urusan kita. Bener juga sih, selama Mbak Wulan Guritno itu bahagia, kita cuma bisa mendukung aja nih yang terbaik buat hubungan mereka. Yang penting nggak memberi contoh yang jelek. Betul. Ya kan? Nah, ada lagi nih, next dari Philly Liandri. Wulan single, pasangannya juga single. Mereka sedang nikmati waktu bersama, tidak merebut atau mengganggu pasangan orang lain. Tuh, beda ya sama yang beda. sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya mungkin merebut pasangan orang lain, itu kalau salah. ini sama-sama single dan pacaran ya udahlah ya. Gak usah diributin juga walaupun umurnya beda. Kita lihat aja tontonan ini ya kan. Iya. Kita harus turut berbahagia dengan pasangan ini. Banyak kok yang pacaran dengan beda umur yang banyak. Benar. Laki-laki juga pernah kan ada. Banyak banget. Udah kita lihat nih komentar berikutnya, datang dari siapa? Dari Anis Jakarif. Wulan emang baby face banget mukanya. Gue yang cewek insecure liatnya. Pantes berondong juga ada yang mau sama dia. Tapi emang sih kalau misalnya lihat looknya dari Wulan kayaknya nggak ada habisnya nih. Kayak muda terus, cantik banget ya kan. Kayak semua umur juga pengen banget nih buat bersanding sama dia. Cocok-cocok aja. Cocok-cocok aja. Nggak ada yang nggak cocok nih kalau misalnya udah bersanding sama Wulan Guritno. Dari umur kalau dari umur muda sampai umur tua cocok semua. Mantap. Cema, nggak kerasa ya berita Wulan Guritno menutup perjumpaan kita di segmen kali ini. Tapi jangan sedih netizen, karena kita akan bertemu di segmen berikutnya di Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Aduh, tuh netizen kayaknya jangan berprasangka buruk dulu ya kan. Walaupun perubahan fisiknya cukup drastis, tapi kan itu ada alasannya. Ya kan? Iyalah, kita harus berpositif thinking dulu. Betul. Ya, Cema ya. Kita lihat nih beritanya kayak gimana sih. Nih, Dude Herlino ungkap penyebab Alyssa Soebandono disebut makin kurus. Jadi kurus bukan gara-gara diet. Kurus bukan gara-gara sakit ya atau kan? stres, bukan, atau batin. Betul, bukan, tapi gara-gara puasa. Ya kan wajar lah orang 1 bulan puasa menahan lapar, menahan haus ya kan. Asupan nutrisinya juga kurang. Jadi otomatis berpengaruh ke fisiknya tersebut. Tapi tunggu loh Cema, aku punya temen by the way dia tuh puasa, tapi bukan makin kurus tapi makin gendut. Oh, mungkin ini kayak pola hidupnya aja yang itu berbeda. Bukannya pakai es buah setiap hari. Ini netizen mana nih yang es buah setiap hari? Kayaknya manis-manis mulu. Bener, kayak gula semua di dalamnya. Nah, mungkin beda nih sama Alyssa Soebandono ini. Dia lebih ke gaya hidup sehat, ya kan? Jadi kayak bener-bener makan sayuran, makannya teratur. Bukannya pakai sayuran ya? Bener, bukannya dengan sesuatu yang bermanfaat, bukan cuma yang manis doang. Berfaedah. Berfaedah. Ya udah nih, kita lihat di komentar netizen seperti apa nih. Lihat apa sih fisik dari Alyssa Soebandono yang berubah. Komentar yang pertama datang dari siapa? Dari siapa nih? Dari Nurfadilah _2001. Kurus karena mikirin rumah tangga orang tuanya yang hancur berantakan. Ditambah kakaknya yang murtad.
Untung punya suami tipikal kayak Dude yang perhatian, sabar, juga religius. Waduh, Hmm. ini kayaknya benar-benar merhatiin keluarganya Mbak Alisa ya. Hmm. Sampai tahu loh banyak prahara, ada yang murtad dan sebagainya. Tapi aku rasa Kak Alisa kayaknya nggak mikirin sebanyak itu deh. Ya nggak sih? Kenapa Alisa tidak memikirkan sejauh itu? Karena dia sekarang punya suami, sosok suami yang benar-benar jadi idaman semua kalangan kayak di Indonesia. Kayak siapa sih yang nggak mau sama Iya sih. Dude Herlino, ya kan? Iya sih, aku juga kayaknya lihatnya kayak adem, kayak imam banget ya Imam nggak sih? banget gitu kan. Ya iyalah, makanya Alisa tidak memikirkan hal-hal kayak gitu, apalagi hal negatif yang akan mempengaruhi kehidupan dia, Benar, kehidupan suami rumah itu tangganya, penting ya. kehidupan kesehatannya. Ya kan dia jadi kayak memikirkan ya udahlah, yang penting rumah tangga gue aman-aman aja. Iya. Gitu. Itulah fungsinya suami yang positif akan membawa keluarga ke arah yang positif. Benar. Jadi kita lihat nih komentar berikutnya datang dari siapa? Komentar pertama nih dari Hmm. Septi_Ratna_09. Aku pengen kurus itu susahnya minta ampun. Sampai diet segala macem. Netizen iri hati aja karena nggak bisa punya body kurus kayak Kak Alisa. Hai, gitu katanya guys. Aduh, kayaknya kalau misalnya ngomongin netizen nih ada-ada aja gitu kan. Komentar A sampai komentar Z pasti selalu dibuat oleh netizen di Pro rumah. kontra selalu ada Pro dan ya. kontra selalu ada. Ya udah kita lihat nih, komentar berikutnya datang dari siapa? Dari Harian Syah 400. Nggak apa-apa kak, apapun yang mereka katakan kakak semangat ya. Selama kakak Dude ada sama Kak Ica, semua akan baik-baik saja. Wow. Nih, top markotop nih komentar netizen satu ini. Yang positif banget ya kan, jangan sampai mempengaruhi semuanya. Udahlah, kasih komentar positif aja, jangan negatif-negatif. Doakan rumah tangga mereka tetap harmonis seperti sekarang. Benar. Karena komentar juga pastinya akan mempengaruhi dari masalah itu sendiri ya. Betul. Ya udah kita tinggalkan nih berita tadi, kita lihat nih berita berikutnya datang dari siapa? Next ada berita dari Gali Ginanjar. Coba dibaca lagi dulu dong, ya. baca dulu. Ada nih, dulu sesumbar permalukan istri sampai sebut ikan asin. Gali Ginanjar kini ngaku menyesal cerai dari Fairuz Arafik. Ini dia alasannya. Ini dia alasannya. Emang alasannya apa sih? Ya udah daripada penasaran langsung aja kita lihat nih beritanya. Ini dia. Nah, kebiasaan ya yang namanya mantan ya. Pasti nyesel deh belakangannya nggak sih? Cema pernah gitu gak sih? Kayaknya kalau Cema nggak pernah ya menyesali dengan apa yang udah terjadi. Ya udah yang terjadi aja. Apalagi sekarang nih kayaknya Fairuz juga udah move on nih sama keluarga barunya. Jangan sampai diganggu lagi deh sama sosok mantan suaminya. Ya kan kasihan loh. Apalagi kemarin dia udah ngalami trauma kayaknya. Ya kan dengan kejadian kemarin. Malu banget loh. Malu banget, ya udahlah. Kita lihat di komentar netizen menanggapi apa ya tingkah Gali ini yang ada-ada aja ya kan. Komentar pertama datang dari siapa nih? Komentar pertama ada dari Zahro Fajri. Kalau waktu diulang malah Fairuz yang nggak mau nikah sama kamu mungkin. Waduh, pedes sekali loh. Pedes sekali, langsung ya kan. Pada intinya nggak berbasa-basi lagi. Ya lah siapa sih yang mau balik lagi ya kan dengan kejadian kemarin. Secara lebih bahagia ya kan sekarang terlihatnya. Udah kita lihat nih komentar berikutnya nih. Datang dari Joli Yulia. Jalu enak etok katanya. Cangkem perlu diparut biar nggak ketebelan ngocehnya. Apa sih itu Cema artinya? Aku juga nggak ngerti. Cuman aku taunya pas ngocehnya aja. Kayaknya jangan terlalu banyak ngomong lah Gali ya kan. Udah cukup sampai di sini aja. Memang paling kreatif ya komentar-komentar dari netizen ya. Aku jadi ketagihan deh. Dibaca lagi ya Cema. Baca lagi dari coba. Siapa sih? Ada dari Violi 1106. Daryl Karma. Hahaha. King Fast sama ayah sambungnya malah kayak anak kandung. Bahagia banget. Seneng liatnya. Nah, ini namanya double kill ya. Double kill. Harusnya sih kalau misalkan Gali itu melihat kebahagiaan dari keluarga ini ya udahlah cukup berbahagia aja. Kalau misalnya emang dia menyesali dengan apa yang terjadi kemarin, udah sesali aja ya kan. Itu jadi pelajaran buat dia. Jangan sampai mengganggu mental diri anaknya. Kayaknya juga King Fahas juga sekarang agak terganggu nih dengan
kedatangan sosok Galih yang Wah. sekarang. Makanya aku bilang double kill ya. Istri Heeh. dan anak juga bahagia dengan kedatangan suami yang baru. Betul. Nah, netizen, gak kerasa loh berita tadi itu menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Tapi jangan khawatir karena kita akan pasti memberikan informasi berikutnya di episode berikutnya pastinya. Yes. Nah, sebelum kita pamit undur diri, aku mau ngingetin kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan melakukan 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan juga Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. dan aku Siska. Pamit undur diri dulu dan jangan lupa menyaksikan CNN di episode berikutnya only on MNC Channel. Bye. Your good intentions are sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings.